Assalamualaikum Mbak Raya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, murahkan rezeki, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Raya, sekarang AA ada di Jalan Alun-Alun. Ini di samping kiri AA ini Alun-Alun Mbak Raya. Tapi untuk kali ini AA akan mengajak Baraya untuk melihat-lihat, mengenal, mengunjungi pendopo Kabupaten Tasikmalaya yang ada di belakang. Itu pendopo, di mana di samping pendopo itu ada SMP Negeri 2. Dan sebelah depannya itu ini ada SMP Negeri 1. Nah, ini kita lanjutkan untuk mengenal, kita memutari pendopo. Kita tidak bisa masuk Baraya karena ditutup, apalagi sekarang lagi PPKM. Yuk kita mengelilingi, berputar, melihat-lihat pendopo lama, tempat kediaman Bapak Bupati Tasikmalaya. Yuk Baraya. Kita awali keliling-keliling kita, jalan-jalan kita ke pendopo dari Jalan Alun-Alun Kabupaten, di samping SMP Negeri 1 Tasikmalaya, yang memisahkan antara SMP Negeri 1 Tasikmalaya dengan alun-alun. Kita jalan, di depan kelihatan pintu masuk utama. Kalau sekarang pintu masuk utama kendaraan roda 4, roda 2 kalau mau masuk pendopo ke arah sana. Sana ada pos Satpol PP yang menjaga pendopo. Ini kita lihat alun-alun, di sebelah kanan sepi Baraya. Ini masih PPKM dan kita masuk dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, ini tampak muka di tengah gambar dilihat dari alun-alun. Ini gapura khas bangunan lama pendopo Kabupaten Tasikmalaya, terlihat jelas. Dari sana sebetulnya itu pintu masuk utama, tapi terkunci, kecuali kalau ada acara-acara besar saja bisa itu dibuka sebagai pintu masuk utama. Tapi untuk keseharian ada di sudut tadi, di samping kiri dekat SMP 2 Tasikmalaya. Inilah Baraya, pendopo Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya berada di Jalan RAA Wiratanuningrat, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang. Bangunan pendopo ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Tasikmalaya. Pendopo ini dibangun Baraya pada zaman penjajahan atau kolonial Belanda dan diperuntukkan atau dipergunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya. Setelah dulu kan dari Manonjaya, setelah perpindahan ibu kota kabupaten dari Manonjaya kembali ke Tasikmalaya pada tahun 1901 di masa pemerintahan Raden Tumenggung Prawira Hadiningrat atau Dalem Arya yang menjabat Bupati Tasikmalaya ke-13. Perpindahan ibu kota dari Manonjaya ke Tasikmalaya dahulu itu berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Roesboom. Sebagai simbol perpindahan, Raden Tumenggung Prawira Hadiningrat meletakkan batu pertama
untuk pembangunan pendopo yang berjarak hanya 300 meter arah timur dari Masjid Kebanggaan warga masyarakat Tasik, yaitu Masjid Agung Tasikmalaya. Pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini mengalami beberapa perbaikan semenjak pembangunannya. Umumnya perbaikan ini dilakukan atau dimaksudkan untuk memperkuat serta memperbaiki yang dinyatakan rusak. Beberapa bagian dari pendopo ini yang mengalami perubahan bahan, diantaranya pada gedung pendopo dan rumah dinas bupati, di mana perubahan terjadi pada lantai yang tadinya awalnya menggunakan bahan tegel, kalau istilah Sundanya tegel, berwarna abu dengan ukuran 20 ke 30 cm, sekarang berganti menjadi keramik warna merah ukuran 30 kali 30 cm. Baraya, sekilas kita lihat dari depan tidak ada perubahan atau penambahan bangunan yang cukup berarti, yang padahal selama ini ada penambahan ruang dan juga bangunan yang ada di pendopo ini, yaitu adanya ruang tunggu di belakang bangunan pendopo kabupaten ini, dan juga dengan adanya bangunan lain seperti bangunan yang dipergunakan sebagai kantor Dharma Wanita, rumah dinas sopir, dan PKK. Namun sayang Baraya, kita tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa melihat secara real, hanya kabar saja, hanya berita saja yang diambil oleh AA dari ayotasik.com. Baraya, pasca pemekaran Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya, pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi polemik, di mana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai induk pemerintahan tidak ingin melepas aset pendopo. Sementara pemerintah Kota Tasikmalaya bersikukuh menginginkan pendopo, mengingat Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki pendopo baru di Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, seiring perpindahan ibu kota kabupaten ke Singaparna pada tahun 2010 yang lalu. Bersumber dari ayotasik.com, Bupati Tasikmalaya Haji Ade Sugianto mengatakan polemik aset Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya, termasuk bangunan pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini sudah selesai. Pendopo tetap milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan pemerintah Kota Tasikmalaya akan membangun pendopo pada tahun 2019 ini. Ade menambahkan pendopo merupakan warisan budaya perjalanan Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilestarikan. Secara administratif, pendopo masih dimiliki oleh Pemkab Tasikmalaya sebagai induk dari Kota Tasikmalaya. Namun, secara fungsi sosial dan ekonomi dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, kata Bupati Tasikmalaya Haji Ade Sugianto kepada wartawan usai pelepasan jemaah haji Senin tanggal 1 Juli 2019 yang lalu. Bersumber dari ayotasik.com, selain polemik kepemilikan yang telah selesai dan tuntas, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mewacanakan pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini untuk dijadikan sebuah museum. Wacana atau rencana itu muncul dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan wacana itu sudah dikemukakan atau disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya Haji Ade Sugianto.
Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Didin Saifuddin menuturkan, pendopo Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Jalan RAA Wiratanuningrat ini akan dialihfungsikan menjadi sebuah museum peninggalan sejarah. Menurut beliau, mudah-mudahan wacana itu bisa direalisasikan Bapak Bupati Haji Ade Sugianto sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya maupun Kota Tasikmalaya. Raya, untuk konten ini tentang pendopo kediaman Bapak Bupati Tasikmalaya dicukupkan sekian. Sebelum pamit, seperti biasa, untuk mengembangkan konten ini, mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, mengomen, menyalakan lonceng, dan men-share konten ini kepada baraya-bara lain. Barangkali bisa membawa manfaat, menambah wawasan bagi baraya-baraya semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.